Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai tote bag kain perca dengan teknik fabric slashing sebagai upaya peningkatan nilai guna dan estetika hasil samping tekstil. Yang beranggotakan 1. Teti Arum Hidayatun-Nisa NIM 2019-11-004. 2. Afifah Septianingrum NIM 2019-11-081. 3. Dian Alif Laila NIM 2019-11-194. 4. Muhammad Nabilul Fahmi NIM 2019-11-518. 5. Sila Rohma Nazila NIM 2019-11-648. Saya akan membahas mengenai aspek pasar yang terdiri dari 1. Pasar saat ini. Salah satu jenis yang tak lekang oleh tren tas adalah tote bag. Desain tote bag yang simpel dan mempunyai ukuran besar dapat digunakan untuk membawa apa saja. Beragam fungsi tote bag yang membuat permintaan tote bag selalu ada. Apalagi di masa kenormalan baru seperti sekarang ini, di mana para wanita sudah mulai WFO dan pelajar perempuan sudah mulai bersekolah kembali. Tote bag dengan motif fabric slashing ini juga dapat menjadi solusi dengan adanya peraturan daerah Kabupaten Kudus yang dikeluarkan pada tanggal 18 Juli 2019 untuk memberlakukan bebas sampah plastik. Yang kedua, pasar yang akan datang. Berdasarkan data proyeksi penduduk Indonesia menurut jenis kelamin antara tahun 2015 sampai 2045, jumlah penduduk perempuan pada tahun 2023 diperkirakan lebih banyak. Jumlah penduduk akan terus bertambah menjadi 318,96 juta jiwa pada tahun 2045. Melihat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat memberikan prospek usaha cukup baik karena konsumen perempuan sebagai target pasar cukup besar. Selanjutnya saya Sila Rohma Nazile akan menjelaskan tentang aspek pasar. Estimasi potensi pasar di era sekarang kalau kita cermati, perkiraan permintaan akan tote bag semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya zaman modern yang sering disebut zaman now atau kekinian, sebagai penunjang fashion, orang-orang akan memperdulikan penampilan guna meningkatkan keindahan untuk aktivitas sehari-hari. Apalagi anak muda zaman sekarang, jika berpergian selalu memperhatikan OOTD atau outfit of the days dan memperhatikan pada penggunaan tote bag agar selaras dengan pakaian yang dikenakan. Perkiraan penawaran di sektor usaha tote bag pada saat ini memang relatif masih biasa-biasa saja. Hal tersebut disebabkan karena sektor usaha ini belum dibidik dan dikelola secara serius. Oleh karena itu, agar usaha tote bag menjadi lebih baik, maka perlu peningkatan penawaran yang memberikan nilai lebih bagi konsumen. Aspek pemasaran dari segi segmentation terbagi menjadi 3. Yang pertama secara geografis, di tengah tingginya pencemaran lingkungan akibat sampah plastik menjadikan bisnis daur ulang sangat menjanjikan. Banyak bisnis yang sudah memulai gerakan anti pemakaian plastik ini. Sebagai contoh, bisnis-bisnis yang bergerak di bidang food and beverage sudah tidak menyediakan kantong plastik sebagai wadah. Secara demografis, masyarakat yang berstatus sebagai pelajar merupakan salah satu target pasar kami. Selain itu, produk kami juga dapat digunakan sebagai berbagai kalangan usia, wanita mulai dari 12 hingga 30 tahun ke atas, karena produk kami bersifat umum. Yang ketiga, secara psikologis, produk tote bag kami memiliki motif yang unik dari berbagai macam kain perca. Adanya tote bag ini diharapkan masyarakat dapat mengurangi penggunaan sampah plastik. Targeting, sistem targeting yang kami implementasikan untuk produk kami adalah
Produk specialization. Produk yang memiliki model bisnis tote bag ini kami desain untuk dapat membantu konsumen untuk mengerjakan segala jenis kebutuhan. Desain yang kami sediakan juga beragam dan jarang terjadi kesamaan antar tote bag satu dengan yang lainnya karena menyesuaikan potongan kain perca yang ada. Selain itu, kami menyediakan tote bag yang berukuran besar dengan muatan dan kapasitas yang lebih luas untuk para konsumen yang berprofesi sebagai pekerja kantor dan ibu rumah tangga. Positioning. Produk ini diposisikan sebagai produk yang unik, simple, ramah lingkungan, dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Buaran pemasaran. Yang pertama ada produk. Produk yang kami tawarkan berupa tote bag kain perca dengan teknik fabric sourcing sebagai upaya peningkatan nilai guna dan estetika hasil samping tekstil. Yang kedua, promotion. Promosi dilakukan dengan menawarkan pada teman dan promosi melalui mulut ke mulut atau word of mouth. Kemudian untuk aktivitas promosi yang dilakukan pada sosial media dengan memasang iklan melalui Instagram Ads maupun Facebook Ads. Yang ketiga, price. Produk kami akan dijual di berbagai media sosial seperti Facebook dan Instagram. Selain itu, kami juga menjual produk kami melalui marketplace seperti Shopee. Saluran distribusi produk kami melalui saluran pihak ketiga seperti reseller, wholesaler, dan retailer. Kami mengharapkan untuk lebih bisa menjangkau segala potensial customer dari seluruh daerah di Indonesia. Yang keempat, price atau harga. Harga produk kami Rp68.000. Harga yang kami tawarkan dengan menggunakan strategi penetapan harga berbasis permintaan dengan metode penetration pricing, yaitu menetapkan produk dengan harga rendah untuk memperkenalkan produk baru. Tujuannya agar produk kami dapat memperoleh peningkatan volume penjualan. Aspek teknis, lokasi. Proses produksi dalam pembuatan tote bag ini dilakukan di rumah salah satu anggota, yaitu di Desa Gulang, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus. Tempat tersebut dipilih karena lebih dekat dengan lokasi bahan baku utama, sehingga lebih cepat dan hemat biaya untuk mendapatkan bahan baku. Layout produksi rencananya berdasarkan aliran produk atau line layout. Tujuan utamanya adalah mengurangi pemindahan barang dan mempermudah pengawasan yang akan berpengaruh terhadap efektivitas produksi. Selain itu, dengan layout tersebut, penggunaan area kerja dapat lebih optimal sehingga tidak ada yang menganggur ketika pelaksanaan proses produksi. Aspek manajemen struktur organisasi. CEO Teti Arum Hidayatun-Nisa, produksi Dian Alif Laila, pemasaran Sila Rohmanazila, personalia dan umum Muhammad Nabil Fahmi, keuangan Afifah Septianingrum. Deskripsi kegiatan. Nama jabatan Teti Arum Hidayatun-Nisa atau CEO. Uraian tugas memimpin kegiatan yang berada di dalam perusahaan, menentukan target jangka panjang dan menengah bagi perusahaan, menyelesaikan dana yang akan digunakan pada waktu mendatang, membuat daftar pemegang saham, membuat laporan tahunan perusahaan. Afifah Septianingrum, keuangan, bertugas menyusun dan mengkoordinasi anggaran perusahaan, memastikan penggunaan dana perusahaan bersifat efektif dan efisien, mengelola data dan memproses informasi untuk menghasilkan laporan keuangan yang akurat
bagi perusahaan membuat keputusan atas segala tindakan yang berkaitan dengan pembiayaan dan investasi, bekerja sama dengan bidang departemen lain seperti bagian produksi dan pemasaran. Muhammad Nabil Fahmi, jabatan sebagai personalia yang bertugas melakukan koordinasi dan sosialisasi terhadap para karyawan di dalam perusahaan, membuat daftar hadir karyawan, membuat perjanjian kerja yang dapat berupa kontrak dengan para karyawan. Sila Rohman Nazila, jabatan pemasaran, uraian tugas membuat tujuan jangka pendek yang berkaitan dengan kegiatan dan aktivitas pemasaran, membina hubungan yang baik dengan konsumen dengan pelayanan seperti after sales service, membuat rumusan berupa target penjualan, melakukan riset terhadap needs and wants konsumen. Nama jabatan Dian Alif Laila, bidang produksi. Tugasnya yaitu 1. Membuat tujuan jangka pendek yang berkaitan dengan aktivitas produksi. Yang kedua, mengatur dan mengontrol mesin. Yang ketiga, mengatur jam kerja para pekerja. Yang keempat, memonitoring aktivitas produksi. Yang kelima, menentukan dan memeriksa standar dari kualitas bahan baku yang digunakan. Jadwal kegiatan sebagai berikut, bisa dilihat di data yang ada. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek keuangan kebutuhan dana. Kebutuhan dana investasi dan modal kerja meliputi investasi dengan biaya investasi total sebesar 3.274.000. Selain itu juga ada biaya modal kerja yang meliputi biaya habis pakai dengan total 7.816.000. Kemudian gaji pegawai dengan total 3 juta dan biaya lain-lain dengan total 2.150.000. Maka total biaya modal kerja keseluruhannya adalah 12.966. Jadi total kebutuhan dana awal yang dibutuhkan yaitu 16.240.000. Biaya variabelnya yaitu 8.816.000 dengan kapasitas produksi 1 bulan 260 buah. Biaya variabelnya 34.000 dengan harga jual 68.000. Maka diperoleh BEP dalam unit sebanyak 96 buah. Jadi kita harus menjual sebanyak 96 buah agar berada pada kondisi impas. Baik, untuk aspek keuangan selanjutnya adalah sumber dana. Rencana sumber dana dalam usaha kami didapatkan dari modal sendiri, di mana setiap anggotanya mengeluarkan hibah sebesar 3.248.000. Selanjutnya aspek keuangan untuk metode penilaian investasi. Biaya penyusutan dan perlengkapan kerja per tahun dihitung totalnya sebesar 635.000. Target produksi dan target penjualan. Target produksi perharinya 10 buah, maka 1 bulannya itu sebesar 260. 1 bulan itu terdiri dari 26 hari. Untuk target penjualannya itu 80% dari produksi. Jadi dalam 1 bulan yaitu 26 hari, target penjualannya mencapai 208. Baik, untuk yang selanjutnya, ini merupakan proyeksi arus kas atau cash flow dari usaha kami. Jumlah pengeluaran pada tahun 2021 sebesar 168.515.000. Untuk 2022 sebesar 189.731.000. Untuk tahun 2023 sebesar 215.197.000. Laba sebelum pajak pada tahun 2021 sebesar 1.213.000. Untuk tahun 2022 sebesar 13.920.000.
Untuk tahun 2023 sebesar 29.195.000. Pajaknya 10%, maka diperoleh pada tahun 2021 sebesar 121.300. Untuk tahun 2022 1.392.900. Untuk tahun 2023 sebesar 2.919.500. Maka laba setelah pajak atau EAT pada tahun 2021 sebesar 1.091.700. Pada tahun 2022 12.536.100. Untuk tahun 2023 sebesar 26.275.500. Maka cash flow atau profit dengan caranya itu EAT ditambah dengan penyusutan, maka diperoleh pada tahun 2021 sebesar 1.726.700. Kemudian pada tahun 2022 sebesar 13.171.100. Pada tahun 2023 sebesar 26.910.500. Selanjutnya adalah net present value. Berdasarkan cash flow yang sudah saya jelaskan, dengan menggunakan asumsi cost of capital, maka perhitungan net present value-nya sebagaimana di bawah ini. Rata-rata EAT-nya itu 13.301.100 dengan total investasinya 3.274.000. Maka NPV-nya 29.398.199. Dapat dilihat NPV-nya lebih dari 0, maka proyek ini layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya adalah internal rate of return atau IRR. Sebagai data pembanding untuk menghitung IRR, maka diasumsikan cost of capital keduanya sebesar 20%. Perhitungannya seperti yang terlihat pada layar. Total investasi pada cost of capital yang kedua yaitu 20%. Total investasinya 3.274.000. Maka NPV-nya dihitung mendapatkan 22.883.977. Maka dihitung IRR-nya diperoleh 55,1%. Maka proyek ini layak dilaksanakan karena IRR lebih besar daripada cost of capital. Berikut payback period. Pada tahun ke-0 arus kasnya negatif 3.274.000. Arus kas kumulatifnya negatif 3.274.000. Pada tahun pertama, arus kas kumulatif sebesar negatif 1.547.300. Pada tahun kedua, arus kas kumulatifnya 11.623.800. Sedangkan untuk tahun ketiga, arus kas kumulatifnya 38.534.300. Sisa tahun kedua sama dengan 1.547.300 dibagi dengan profit tahun ketiga 26.910.500 diperoleh 0,06. Maka payback periodnya selama 2 tahun 6 hari. Kesimpulan dari usaha kami secara keseluruhannya, usaha kami layak untuk dilaksanakan dengan pertimbangan NPV-nya lebih dari 0. Untuk IRR-nya lebih besar daripada cost of capital, dan payback periodnya selama 2 tahun 6 hari. Aspek lingkungan, manfaat ekonomi, memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat dan secara tidak langsung dapat mengurangi tingkat pengangguran. Yang kedua, menggunakan sumber daya lokal
Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan sangat mudah ditemukan, yaitu kain perca dan benang. Yang ketiga, menambah pendapatan masyarakat sekitar karena adanya pengepul kain perca yang dijual kepada kami. Aspek lingkungan, manfaat sosial. Tujuan utama proyek usaha ini dibuat yaitu untuk mendapatkan keuntungan secara kontinu dan memberikan kepuasan lebih bagi penggunanya. Tidak hanya itu, ketika sudah mendapatkan pemasukan dan penjualan produk, kami tidak lupa untuk melaksanakan kewajiban sosial seperti memberikan THR, sedekah, dan lain sebagainya. Penanganan limbah. Untuk penanganan limbah, sisa produksi tote bag kain perca dengan teknik fabric slashing sebagai upaya peningkatan nilai guna dan estetika hasil samping tekstil, kami kumpulkan kembali dari potongan-potongan kain perca dan benang yang nantinya kita gunakan kembali pada saat pembuatan produk. Aspek yuridis, yaitu bentuk badan usaha kelompok kami. Persekutuan firma, usaha ini didirikan oleh satu kelompok dengan 5 anggota yang mempunyai tanggung jawab mengelola dan mengawasi kerugian maupun keuntungan atas usaha tote bag kain perca dengan teknik fabric slashing sebagai upaya peningkatan nilai guna dan estetika hasil samping tekstil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan perbuatan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.